Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1298. Apakah kamu punya rencana yang lebih baik? Geralt menatap Emmett dengan dingin. Apakah kamu berencana untuk melawan Jasper secara langsung, atau mengirim Scott pergi? Emmett tergagap tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Geralt menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Pergi siapkan mobilnya. Setidaknya Duke of the Northwest dan saya memiliki beberapa sejarah. Alih-alih mencari orang lain, Markis datang untuk meminta bantuan kami dalam perjalanannya untuk menghormati leluhurnya di kota Teva. Artinya masih ada tingkat kedekatan hubungan kami. Kami tidak memiliki orang lain untuk dituju selain Markis sekarang." Mata Emmett berbinar dan dia menjawab dengan penuh semangat, "Ayah, apakah kamu berencana untuk membuat Markis menyerang Jasper? Kami tidak perlu khawatir jika itu masalahnya. Kita mungkin tidak menang melawan Jasper, tapi dia sampah dibandingkan dengan Markis. Markis akan bisa menyingkirkannya dengan mudah." Keluarga Covington tampaknya benar-benar menyerah untuk bernegosiasi dengan Jasper selama beberapa hari berikutnya. Mereka mulai melawan balik dengan kuat terhadap anak perusahaan JW dan serangan terkoordinasi Suler Supermarkets. Orang harus mengakui bahwa keluarga Covington tentu saja menggunakan tingkat kekuasaan dan keterampilan sebagai keluarga terkaya di kota Teva. Namun, perusahaan JW bukan lagi perusahaan yang lemah dan berhati-hati yang terlalu takut untuk menyinggung orang lain lagi. Faktanya, sejumlah besar orang di banyak industri harus memastikan untuk tidak membuat marah perusahaan JW. Belum lagi pertarungan ini terjadi di Provinsi Tenggara. Mengutip seseorang yang tangguh dan berstatus tinggi di Provinsi Tenggara, JW telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Pertahanan keluarga Covington tampak kuat, tetapi semua orang tahu bahwa kekalahan hanyalah masalah waktu. Namun, baik pihak yang menyerang maupun yang bertahan harus membayar harga setiap kali ada perang bisnis ini. Perusahaan JW telah menghabiskan cukup banyak uang selama beberapa hari terakhir juga. Bukan karena Jasper peduli. Mengabaikan keuntungan yang akan diperoleh Jasper setelah keluarga Covington dihancurkan, keuntungan yang dibawa oleh lisensi finansial dari perusahaan investasi hilir saja dapat mengisi 10 hingga 20 kali nilai uang yang hilang. Belum lagi menyingkirkan keluarga Covington adalah suatu keharusan jika dia ingin perusahaan investasi hilir berkembang dengan baik di kota Teva. Ini adalah harga yang harus dia bayar. "Jasper, ada undangan untukmu." Jasper baru saja mengakhiri konferensi video dengan orang-orang di Nauritus City ketika Julian membawa undangan perunggu. Jasper mengambilnya dari pria itu. "Itu adalah undangan untuk makan." Jasper langsung mengernyit saat melihat nama pengirimnya. Ini sama sekali bukan nama yang terkenal, dan hanya sedikit orang yang mengenalnya. Namun, siapapun yang mendengar nama ini tahu apa artinya. Lionel Alvarado. Lord Alvarado, cucu tertua dari keluarga Alvarado, di bawah Duke of the Northwest. Jasper hanya tahu tentang dia karena dia mendengar bosnya Bas membual tentang dia saat mabuk selama kehidupan masa lalunya. Di Summerland, Duke of the Northwest secara publik diakui sebagai orang yang kuat. Keluarga Northwest Alvarado sangat kuat dan tidak menonjolkan diri. Alasan mengapa Bas, pemilik usaha kecil, tahu tentang dia adalah karena kota Teva adalah tanah leluhur keluarga Alvarado. Bas juga cukup beruntung melihat Lord Alvarado dari jauh ketika dia mengakuisisi perusahaan investasi hilir. Ditambah dengan pemahaman yang dimiliki Jasper tentang keluarga kelas atas dalam kehidupan ini, Jasper menyadari bahwa identitas dan status Lord Alvarado setara dengan pangeran kecil Waterhoof City dan putra cacat keluarga Brown dari Swallow Capital. Mereka adalah individu yang luar biasa dari generasi muda ini. Bab 1299. Ketiganya bersama-sama dikenal sebagai tiga pemimpin muda paling cemerlang di milenium baru Summerland.
Lord Alvarado ini hanya menjaga profil yang lebih rendah daripada dua lainnya, sehingga lebih sedikit orang yang tahu tentang dia. Jasper, apakah ada yang salah dengan undangan ini? Julian telah mengikuti Jasper untuk waktu yang sangat lama. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa Julian adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Jasper. Itu sampai pada titik di mana Jasper memiliki kebiasaan membawa Julian kemanapun dia pergi. Karena itu, Julian mengenal Jasper dengan sangat baik, dan ketika dia melihat bagaimana ekspresi Jasper berubah serius saat melihat undangan itu, Julian segera menyadari bahwa situasinya lebih kompleks daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Tidak banyak. Jasper menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki niat untuk menyembunyikan sesuatu dari Julian, tetapi situasi di sini melibatkan terlalu banyak orang dan Jasper tidak tahu harus mulai dari mana dengan penjelasannya. Kemunculan Lord Alvarado membuat Jasper menyadari bahwa perairan kota Teva mengalir lebih dalam dari yang dia kira. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan Lord Alvarado di kehidupan masa lalunya. Oleh karena itu, undangan mendadak ini kemungkinan besar terkait dengan pertengkarannya dengan keluarga Covington. Ini secara kebetulan merupakan jenis berita yang lebih buruk bagi Jasper. Katakan pada Bas untuk mempercepat pengaturan markas dan staf. Suruh dia mengambil alih perusahaan investasi hilir sesegera mungkin, kata Jasper dengan muram. Julian menggumamkan pengakuannya dan pergi mencari Bas. Ketika dia mendengar suara pintu ditutup, Jasper meletakkan undangan itu ke samping. Makan ini tentu akan berbahaya untuk dihadiri, tetapi Jasper tidak berencana untuk menolaknya. Banyak hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dia mungkin juga hadir dengan murah hati dan memutuskan tindakan selanjutnya setelah dia lebih memahami situasinya. Exquisite House adalah dapur pribadi yang terkenal di kota Teva. Hidangan unggulannya juga dibarengi dengan harga yang lebih unggul. Dengan harga makan rata-rata 2.000 somer dollars per orang pada tahun 2001, orang tidak akan pernah melihat pegawai tetap muncul di restoran. Makanan ini diatur untuk dimulai pada pukul 7 malam. Tidak seperti restoran sehari-hari yang ramai, Exquisite House benar-benar kosong, karena telah dibeli untuk malam itu. Butuh lebih dari sekadar uang untuk membeli restoran dengan kecanggihan seperti itu. Jasper keluar dari mobil dan menemukan beberapa pria yang cocok, yang ternyata bukan pelayan, menatapnya tajam dari pintu masuk Exquisite House. Salah satu dari mereka berjalan mendekat dan bertanya dengan sopan, namun tetap konservatif, "Apakah Anda Tuan Jasper Lane?" "Saya." Jasper mengangguk. "Markis sedang menunggu di lantai atas, tolong ikuti aku." Pria yang cocok berbalik dan mendorong pintu setelah mengatakan ini. Tidak ada jejak server di ruang makan Exquisite House. Di tempat mereka adalah pria berjas hitam yang berdiri dengan santai meskipun sangat waspada. Masing-masing dari mereka menempati titik-titik strategis dari rumah indah dan berdiri dengan protektif di pintu masuk tangga. Di lantai 2, di pintu masuk ke kamar pribadi, dua wanita dengan pakaian tradisional yang elegan mengulurkan tangan untuk membuka pintu pada saat yang sama ketika mereka melihat Jasper dan Julian tiba. Aroma hotpot yang kuat menyerbu lubang hidung mereka. Seorang pria muda sedang duduk di ujung meja bundar di ruang pribadi yang besar, jelas terfokus pada makanan di depannya. Ada juga dua wanita cantik dan memikat di kedua sisinya, satu dengan sebotol anggur merah dan yang lainnya dengan handuk. Ada seorang pria tanpa ekspresi dalam setelan jas di masing-masing dari 4 sudut ruangan. Itu adalah adegan besar. Jasper sedikit mengernyitkan alisnya. "Ada 2 petarung yang bagus, Jasper." Julian berbisik pelan. Jasper mengangguk. Tidak ada yang mengejutkan tentang beberapa petarung yang baik yang melindungi seseorang yang sama pentingnya dengan Lord Alvarado. Namun, pemandangan itu memang tampak agak boros. "Anda di sini," Lord Alvarado berkata dengan tenang dari belakang meja. Saat dia dilayani oleh 2 wanita cantik, Lord Alvarado tidak menoleh sama sekali saat dia terus memasak irisan daging domba di hotpot. "Ayo duduk dan makan karena kamu di sini."
Nada bicara pria itu terdengar seperti sedang menyapa seorang teman lama. Jasper tidak menolak, dan sementara yang megah di lantai bawah dan di luar ruangan tidak cukup cocok dengan makanan hotpot, dia menetap dengan cara apapun. Dia berjalan ke kursi di seberang Lord Alvarado dan duduk dengan santai. Meski sudah duduk, Jasper tetap tidak menyentuh peralatan makannya. Sebaliknya, dia menatap Lord Alvarado dengan cermat. Sejujurnya, Lord Alvarado mungkin adalah pria paling menarik yang pernah dilihat Jasper. Dengan fitur indah, alis tajam, dan mata berbintang, fitur wajah pria itu diatur dalam simetri yang indah. Yang paling menarik perhatiannya adalah tahi lalat di bawah mata kirinya, yang menambahkan sentuhan feminin pada penampilan halus pria itu. Dua wanita berdandan di belakangnya juga luar biasa cantik, tetapi mereka sangat pucat dibandingkan dengan Lord Alvarado. Sayang sekali, bahwa keindahan seperti itu ditemukan pada ciri-ciri seorang pria. Ini adalah pikiran pertama Jasper ketika dia melihat Lord Alvarado. Kenapa kamu tidak makan? Lord Alvarado menyadari bahwa Jasper telah menatapnya sejak lama. Namun, dia tampak terbiasa dan tidak mengungkapkan ketidaksenangan. Sebaliknya, dia bertanya kepada Jasper dengan ramah. Aku lebih suka makananku yang pedas. Jasper merasa sedikit malu dan hanya mencari alasan. Sayang sekali, ini adalah kelalaian saya. Bab 1300. Lord Alvarado tersenyum pada Jasper. Bahkan Julian merasa sedikit tidak berdaya terhadap kecantikan pria itu, apalagi Jasper. Lord Alvarado berbalik untuk menginstruksikan wanita di sampingnya, pergi dan minta sepiring rempah-rempah. Wanita itu mengakui dengan sopan, lalu dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Lord Alvarado memasukkan sepotong daging domba yang sudah dimasak ke dalam mulutnya. Lord Alvarado membuat tindakan sederhana seperti itu tampak benar-benar selaras dengan auranya. Pria itu berhasil membuat hotpot tampak seperti kelezatan yang mulia. Penampilan dan pesona Lord Alvarado benar-benar di luar grafik. Aku tidak punya banyak waktu. Lord Alvarado berkata sambil makan. Aku hanya bisa meluangkan waktu untuk berbicara denganmu sambil makan. Mari kita langsung ke intinya. Keluarga Covington hanyalah media, sayalah yang menginginkan perusahaan investasi hilir. Jasper mengangguk dan menjawab, aku juga berpikir begitu. Lord Alvarado tersenyum dan melanjutkan, saya tidak suka orang menyela saya ketika saya berbicara. Jasper mengangkat bahu. Lord Alvarado mungkin tampak seperti orang yang mudah diajak bicara ketika Jasper masuk, tetapi tidak ada anak dana perwalian yang kuat yang benar-benar mudah diajak bicara. Seseorang akan mati sebelum mereka jika mereka jatuh cinta pada fasad sederhana dengan begitu mudah. Wanita itu kembali dan membawakan Jasper sepiring rempah-rempah. Jasper mengambil sepotong daging domba untuk dimasak, lalu mencelupkannya ke dalam bumbu sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Saya salah hitung. Ini benar-benar pedas. Sup hotpot menggelegak saat uap merembes ke udara. Dalam suasana yang tampak harmonis, pertemuan pertama Jasper dan Lord Alvarado berlangsung. Melanjutkan bagian yang saya tinggalkan, saya tidak terlalu peduli dengan perusahaan investasi hilir atau keluarga Covington. Mereka berdua mainan dan tidak penting bagiku. Lord Alvarado fokus pada hotpot di depannya dan berkata perlahan. Tetapi seseorang dari keluarga Covington datang untuk mengeluh kepada saya hari ini bahwa Anda terlalu mendominasi, bahwa Anda berlomba-lomba untuk membunuh mereka setelah Anda mencuri perusahaan mereka. Saya meminta seseorang memeriksa dan situasinya cukup mirip dengan yang mereka klaim. Jasper mengerutkan alisnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Berdebat atau menjelaskan dirinya sendiri sekarang bukanlah langkah yang cerdas. Belum lagi penjelasan itu sia-sia di dunia orang dewasa. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda bisa menyebut rusa sebagai kuda dan seseorang masih akan memuji Anda karena memiliki penglihatan yang bagus. Jika Anda tidak cukup kuat, seseorang akan tetap menyebut Anda idiot tidak peduli seberapa banyak Anda menjelaskan diri sendiri.
Lord Alvarado puas dengan perilaku Jasper dan melanjutkan, mereka berpikir bahwa jika mereka mengeluh kepadaku, maka aku akan menyingkirkanmu dengan marah. Tapi pemikiran mereka salah. Lord Alvarado menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal seolah dia tidak bisa memahami kebodohan keluarga Covington. Pikirkan tentang itu. Saya kembali untuk menghormati leluhur saya dan jarang menarik perhatian saya. Saya bahkan membuka jalan dan yang saya butuhkan hanyalah seseorang untuk membantu saya mendapatkannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan bisa dicapai oleh orang idiot, namun mereka masih berhasil mengacaukannya. Tidakkah mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan? Jasper tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu diam sekali? Lord Alvarado bertanya setelah beberapa saat. Kau bilang kau tidak suka diganggu. Dan saya tidak yakin apakah Anda sudah selesai mengatakan bagian Anda, jawab Jasper tulus. Lord Alvarado tertegun sejenak sebelum dia menjawab, menarik. Kamu pria yang sangat menarik. Setiap orang hidup untuk tujuan yang bermanfaat. Bahkan seorang pengemis atau orang lumpuh pun memiliki sesuatu yang berguna. Jika seseorang benar-benar kehilangan kegunaannya, maka mereka tetap hidup hanya akan membuang-buang sumber daya, bukan begitu? Jasper mengangguk setuju dalam menanggapi pertanyaan Lord Alvarado setelah dia tertawa terbahak-bahak. Jadi saya tidak akan peduli dengan apa yang terjadi pada keluarga Covington. Bunuh saja mereka, aku sangat suka menonton adegan seperti ini. Lord Alvarado berkata dengan senyum bermata sabit, namun Jasper tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Di bawah kecantikan yang luar biasa adalah seorang pria yang benar-benar egois dan berdarah dingin. Keluarga Covington telah membantunya di sana-sini, namun begitu mereka mengacau, dia benar-benar mengabaikan sejarah mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang terakhir yang ingin Anda sakiti. Jasper telah memikirkan masalah ini sebelum dia tiba. Lord Alvarado mungkin ikut campur dan mengancamnya untuk menghentikan serangannya terhadap keluarga Covington. Atau pria itu akan marah dan berbalik melawannya secara langsung. Namun, pria ini tidak hanya membiarkan Jasper menyerang keluarga Covington, dia bahkan sepertinya sudah mengantisipasinya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Jasper. Ini menunjukkan bahwa Lord Alvarado adalah orang yang sangat kejam dan sangat sulit untuk dihadapi. Adapun kamu, Lord Alvarado terkekeh dan mengulurkan tangannya. Wanita di belakangnya segera memberinya handuk panas. Lord Alvarado mengambil handuk dan menyeka mulutnya sebelum dia melemparkannya ke tangan wanita itu. Kemudian, dia berkata perlahan, reputasi dan citra adalah sesuatu yang sangat penting bagiku, dan aku benci ketika seseorang tidak ingin bertindak sesuai dengan itu. Jasper, kamu tahu kamu merusak reputasiku di sini, kan? Selama ini, Jasper mendengarkan saat Lord Alvarado berbicara. Sekarang setelah Lord Alvarado selesai, giliran Jasper yang berbicara. Namun, sekarang sebuah pilihan tiba-tiba disodorkan di depan Jasper. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.